Hari ini sepatu ibu kan yang satu hitam, yang satu putih kan Bu ya. Ini kan nggak biasa loh Bu gitu. Saya baru lihat loh ini sepatunya kok berbeda gitu. Gimana Bu ceritanya Bu? Jadi saya geli banget nih. Ini buka kartu. Saya biasanya kalau dalam kondisi yang stres banget gitu, aku biasanya beli baju. Oh. Pasnya aja. Oh, jadi nggak peduli merek ya Bu ya? Nggak fanatik harus merek tertentu begitu ya Bu ya? Yang jelas baju-bajunya nggak mahal. Indonesia akan membawakan kepentingan negara berkembang. Pak Jokowi ini mampu membangun sebuah komunikasi yang di beberapa titik dengan beberapa negara itu justru bound-nya, itu keterkaitannya itu melebihi urusan kenegaraan. Mereka tahu bahwa ada rencana pemindahan ibu kota dan mereka tahu ide besarnya adalah untuk menjadikan ibu kota ini adalah ibu kota yang ramah lingkungan, smart city, green city dan sebagainya. Dan beberapa negara bahkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan kita bagaimana melakukan kerjasama. Kita walaupun size-nya besar tapi kan kita masih negara berkembang. Oleh karena itu kepentingan Indonesia, kepentingan negara berkembang akan dibawakan oleh presidensi Indonesia dalam 1 tahun ini. Tidak ada satupun yang katakanlah kita gadaikan untuk kepentingan negara lain, enggak ada. Assalamualaikum para Tribuners, kembali bertemu saya dengan Feby Mahendra. Luar biasa pada kesempatan hari ini saya mendapatkan waktu dari perempuan pertama di Republik ini yang menjadi Menteri Luar Negeri kita, yaitu Ibu Retno Marsudi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Feby, gimana? Sehat? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita sehat-sehat selalu dan saya lihat Ibu segar. Bu, Indonesia pada tahun ini adalah menjadi presiden G20 untuk G20. Waktu sampai akhir tahun ke depan. Banyak orang bertanya Bu Retno, apa sih sebenarnya manfaat buat Republik kita ini dan kasarnya buat rakyat banyak Bu? Betul. Bisa dijelaskan, monggo Bu. Jadi sebenarnya presidensi kita sudah mulai itu 1 Desember tahun lalu sampai 30 November tahun 2022. 2022. Jadi ya setahun persis. Nah, memang banyak sekali dari masyarakat kita yang bertanya dan itu pertanyaan yang sangat-sangat valid untuk ditanyakan karena sekali lagi sebagai negara yang berdemokrasi sangat pas kalau rakyat selalu menanyakan apa sih yang diperoleh dari sebuah perhelatan yang cukup besar. Nah, saya ingin mulai dari manfaat yang paling dekat yang immediate. Tentunya yang ingin didengar adalah kan manfaat ekonomi yang sifatnya immediate, segera. Jadi sebuah perhelatan 1 tahun yang kalau dihitung dari sisi jumlah pertemuannya sekitar 150 pertemuan, Bu, ya. Itu kan banyak sekali. Yang berujung semuanya nanti kepada KTT, yang kita tahu pada saat KTT itu nanti pasti delegasinya akan banyak sekali. Dan ini semuanya kita hitung secara hati-hati Feby, dalam artian ini kan kita hidup dalam situasi yang tidak normal, pandemi. Belum berakhir ya Bu ya? Belum berakhir, sehingga setiap kali pertemuan itu betul-betul kalau toh harus in person, maka pertemuannya tuh harus diadakan dengan mematuhi protokol kesehatan.
Jadi kembali lagi, immediate benefitnya bagi rakyat tentunya geliat ekonomi. Dengan aktivitas yang banyak sekali pasti ada kontribusi terhadap upaya kita untuk pemulihan ekonomi. Ya Bu ya. Itu adalah jangka yang pendek. Yang paling pendek. Tetapi mari kita bicara jangka yang menengah atau jangka panjang yang dampaknya itu akan lebih besar daripada yang jangka pendek. Saya ingin mulai dari masalah investasi trust, kepercayaan dunia. Jadi memang betul kita pegang presidensi, memang betul ini sebuah rotasi, tetapi yang penting adalah pada saat kita menjalankan presidensi ini, kita harus menjadi presiden yang sukses. Kenapa harus sukses? Karena kesuksesan itu akan mempertebal kepercayaan dunia, trust dunia kepada kita. Pada saat dunia trust-nya besar kepada Indonesia, maka kita bisa kapitalisasi untuk banyak hal. Untuk kerjasama di bidang investasi pasti, menarik pariwisata, kerjasama pendidikan, kerjasama perdagangan. Jadi macam-macam bentuk kerjasama ke depan itu akan seperti apa. Nah, yang tidak boleh kita lupakan juga secara spesifik ada 3 hal yang Presiden tekankan. 1, kerjasama. Karena apa? Selain kita hidup dalam situasi tidak normal dalam konteks pandemi, kita ini juga menghadapi tantangan karena rivalitas yang semakin menajam. Dan kalau rivalitas ini terus menajam, tidak membaik, maka kita yakin bahwa kita tidak akan dapat lulus dari ujian pandemi ini dengan baik dan segera. Jadi Presiden mengatakan hanya dengan kerjasama kita bisa mengatasi semua tantangan. Jadi kerjasama itu yang pertama. Yang kedua, secara spesifik Presiden mengatakan bahwa Indonesia akan membawakan kepentingan negara berkembang. Negara berkembang kan kita walaupun size-nya besar tapi kan kita masih negara berkembang. Oleh karena itu kepentingan Indonesia, kepentingan negara berkembang akan dibawakan oleh presidensi Indonesia dalam 1 tahun ini. Yang ketiga, yang juga akan menjadi ciri khas adalah bahwa kita berusaha semaksimal mungkin agar semua perhelatan G20 ini mengerucut pada kerjasama-kerjasama yang sifatnya lebih konkret, Pak Edi. Dan lebih konkret dan dirasakan manfaatnya bagi Indonesia tentunya dan bagi negara berkembang. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu, tetapi pertanyaan itu sangat valid untuk ditanyakan. Tagline G20 kali ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Bisa dijelaskan Bu, maknanya ini apa sih Bu? Jadi kalau kita bicara recover together, recover stronger, itu kan enak banget di telinga ya. Enak banget itu di telinga. Tapi sebenarnya bukan masalah enak di telinga, masalah yang lebih penting adalah maknanya seperti itu dia apa. Bu, maknanya Bu. Tadi saya sudah sampaikan mengenai kerjasama ya. Jadi sebenarnya di situ tuh ada 3 anak kata, recover, together, stronger. Oke. Intinya adalah pemulihan. Pemulihan itu adalah tujuannya. Pemulihan yang inklusif. Karena tidak bisa kita melihat dan tidak boleh kita melihat ada pemulihan tapi hanya terjadi di beberapa negara maju, sementara gap antara negara maju dengan negara berkembang justru semakin besar. Itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sebuah pemulihan yang inklusif. Nah, untuk mencapai pemulihan yang inklusif ini, maka together itu harus kerjasama, bersama-sama. Nah, kalau kita bisa kerjasama mencapai pemulihan yang inklusif, maka kita akan menjadi lebih kuat. Jadi makna sederhana tetapi sangat tinggi artinya itu seperti yang tadi saya sebutkan. Tagline ini yang menggulirkan siapa Bu? Boleh tahu nggak? Tagline ini. Tim Pak. Oh tim ya, bukan Ibu pikiran sendiri bukan ya Bu ya? Ya kita melalui sebuah proses diskusi ya. Jadi enaknya bekerja dengan
Pak Jokowi itu kan kita tidak ada hambatan komunikasi. Jadi setiap ada isu, kemudian kita diskusi dengan beberapa menteri dan kemudian kita debatkan. Jadi setelah semua kita debatkan, kemudian kita rumuskan menjadi tagline-nya recover together, recover stronger. Oh, jadi bukan pikiran orang per orang Bu ya, ini tim Bu ya? Tim ya Bu. Bu, dari 150 pertemuan sepanjang kita nanti sampai dengan Oktober atau akhir tahun, sebenarnya bisa nggak itu diklasifikasikan pertemuan apa aja sih Bu 150? Ya, jadi pertemuannya kalau masyarakat luas konsentrasinya adalah di puncaknya ya. Puncaknya itu adalah KTT. Betul. KTT akan diselenggarakan di bulan November. Jadi di penghujung dari presidensi. Nah, menjelang penghujung ini, itu kerja kita itu sudah mulai dari Desember. Tadi saya kan sudah matur bahwa kita kerja mulai Desember. Di bulan Desember itu sudah ada 2 pertemuan. Pertemuan Sherpa dan pertemuan Deputy Finance. Jadi gini, di G20 itu ada 2 pilar, Pak. Pilar Sherpa itu membahas semua hal yang tidak terkait dengan finance dan pilar finance. Di Sherpa ini, itu yang bertanggung jawab, yang diberi tanggung jawab oleh Presiden adalah Menko Ekonomi, karena banyak sekali isu-isu yang terkait dengan ekonomi pembangunan, dan Menteri Luar Negeri. Karena ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, geopolitiknya harus dihitung dan sebagainya. Sementara yang finance itu Ibu Menkeu dan Gubernur BI. Nah, di bulan Desember para deputinya, jadi di satu level di bawah menteri, itu sudah melakukan pertemuan di Jakarta 1, di Bali 1. Nah, selain itu ada pertemuan-pertemuan working group-nya. Working group-nya itu ada yang menyangkut energi, ada yang menyangkut digital, ada macam-macam. Ada juga engagement group. Engagement group itu bukan pemerintah, tetapi tetap dalam konteks G20. Misalnya ada pertemuan parlemennya, kemudian ada pertemuan mengenai masalah perempuan dan sebagainya. Jadi banyak sekali Pak cabang-cabangnya. Saya tidak usah sebutkan satu-satu, nanti malah tambah bingung. Yang penting adalah bahwa semua apa yang kita upayakan ini akan mengerucut di satu titik, yaitu di titik pada saat KTT G20, dan semuanya hasilnya akan dibawa ke KTT G20. Termasuk pertemuannya itu pertemuan para menteri luar negeri. Bu, di sini ada kalau nggak salah ada 3 hal ya. Ada sistem kesehatan dunia, ada transformasi ekonomi dan digital, serta transisi energi. Tentu ini dibahas di dalam forum-forum yang prioritasnya ya. Jadi kan setiap presidensi G20 itu memiliki prioritas yang akan dikedepankan. Jadi tadi recover together, recover stronger itu ada tema besar. Tema besar. Nah, dari tema besar ini kemudian Ketua G20 memiliki prioritas kerjasama. Nah, prioritas kita adalah 3. Satu adalah bagaimana memperkuat arsitektur kesehatan global. Gara-gara pandemi ini tadi. Memperkuat dalam artian bahwa kita tetap mendukung WHO, kita ingin menjadikan WHO lebih kuat, kemudian melengkapinya dengan katakanlah resources yang lebih, sehingga pada saat pandemi ke depan terjadi lagi, karena kita yakin bahwa ini adalah bukan pandemi yang terakhir, maka dunia ini menjadi lebih siap, termasuk mempersiapkan negara-negara berkembang. Sekali lagi, negara berkembang harus lebih siap menghadapi pandemi ke depan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat ketahanan kesehatan global. Itu prioritas pertama. Prioritas kedua adalah transformasi digital. Jadi transformasi digital ini merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan ekonomi di saat pandemi. Kan kita tahu bahwa selama pandemi ini ternyata ya kita tidak bisa lepas dari digital. Betul. Dan kita tahu ekonomi ke depan itu pasti sebagian besar mungkin dilakukan secara digital. Pertanyaannya adalah, apakah yang bisa melakukan digitalisasi ini hanya negara maju, hanya negara orang-orang yang kaya? Jawabannya tidak boleh begitu. Negara berkembang, UMKM, stakeholder, kelompok-kelompok rentan harus menjadi bagian dari transformasi digital itu. Sekali lagi,
keberpihakan terhadap negara berkembang dan rakyat kelihatan sekali di situ. Yang ketiga adalah transisi energi. Nah, ini yang dimaksud apa, Bu ini? Nah, jadi begini, Pak. Kita semuanya kan sibuk bicara mengenai climate change, emisi. Nah, kalau kita bicara emisi, itu ada dua besar. Satu kontribusinya, satu dari sisi kehutanan, kita udah tertata, satu lagi di sisi energi. Kalau kita bicara Indonesia, ada yang dinamakan mix energy, 23% energi terbarukan by 2025. Nah, yang menjadi tantangan dunia adalah bagaimana semua negara dapat melakukan transisi energi dari fossil base. Jadi konvensional ya? Ya, dari fossil base ya, menjadi energi baru dan terbarukan. Karena energi baru dan terbarukan ini akan menjadikan ekonomi yang hijau, yang lebih ramah lingkungan. Nah, tantangannya adalah tidak semua negara bisa dipaksa siap sekarang juga untuk melakukan transisi energi dari fossil base menjadi baru dan terbarukan. Oleh karena itu kita bahas, idenya bagus dan harus kita dukung. Tetapi bagaimana pelaksanaannya itu yang harus kita bahas. Dan kuncinya ada dua di situ. Satu adalah masalah investasi terhadap energi baru dan terbarukan, dan yang kedua adalah transfer teknologi. Dan ini banyak dimiliki oleh negara-negara maju. Pemain-pemain dari negara maju. Sekali lagi, kita harus bekerja sama. Transfer teknologi harus diberikan. Kalau kita memang ingin melihat dunia sebagai dunia yang nyaman untuk ditinggali karena hijau, ramah lingkungan, dan sustainable. Bu, kalau boleh menyela sedikit tadi di transisi energi. Apa yang Ibu ketahui mengenai kebijakan kita untuk melarang ekspor batu bara, ekspor benda-benda yang berasal dari fosil untuk keperluan dalam negeri dulu, dan tidak boleh mengekspor sesuatu yang sifatnya mentah. Apakah ini juga nanti akan disuarakan juga oleh Indonesia bahwa kita tidak lagi mengekspor barang-barang yang masih mentah? Harus setengah matang atau setengah jadi atau barang jadi, termasuk barang-barang energi. Jadi itu kebijakan umum Presiden mengenai hilirisasi. Jadi kan kalau kita terus-menerus mengekspor barang mentah, itu kan keuntungan paling besar justru tidak dinikmati oleh negara penghasil barang mentah tersebut, tetapi di pihak lainnya. Nah, kalau kita memang ingin menyejahterakan rakyat, maka kita harus berpihak terhadap kebijakan hilirisasi industri. Jadi itu adalah kebijakan umumnya. Jadi mengenai masalah nikel, boksit, dan sebagainya. Tapi diprotes juga khusus untuk batu bara, saya kembali ke pertanyaan mengenai batu bara. Yang terjadi kemarin itu karena kan ada beberapa pihak yang tidak mematuhi DMO, ya kan, sehingga terjadi kekurangan pasokan. Nah, pastinya pasokan di dalam negeri sebelum kita mengeksporkan dalam negeri kebutuhannya harus tercukupi dulu. Nah, oleh karena itu memang diperlukan kepatuhan, komitmen terhadap kepatuhan DMO bagi semua pemain batu bara. Dan saya kira kan waktu itu kan sifatnya sangat temporer dan sudah mulai ditata ulang secara gradual, sudah mulai dikembalikan lagi secara gradual. Tapi memang Ibu sempat dapat protes dari negara-negara importir batu bara mengenai kebijakan. Ada beberapa yang menghubungi saya untuk menanyakan, sebenarnya mereka menanyakan sampai kapan. Karena kan banyak sekali negara dengan ekspor kita, ternyata banyak negara yang memang sebagian besar tergantung dari ekspor batu bara Indonesia. Jadi pertanyaan mereka tahu bahwa ini adalah kebijakan yang sifatnya temporer dan mereka kan harus menghitung. Nah, untuk menghitung itu mereka bertanya kepada Indonesia, kira-kira sampai kapan sih? Karena mereka tahu bahwa ini adalah sifatnya temporer. Tapi gara-gara protes itu kemudian kebijakannya dicabut ya, Bu? Bukan. Kita tidak diprotes ya. Mereka bertanya. Bertanya saja mereka sampai kapan ya, Bu? Sampai kapan
temporer sampai kapan, tetapi perubahan kebijakan kita itu tidak disebabkan oleh faktor negara lain. Karena dari awal kebijakan itu dilakukan, diberikan atau dibuat, memang kita tahu bahwa ini sifatnya adalah temporer. Karena ada kekurangan pasokan dan pada saat masing-masing pihak sudah berkomitmen untuk memenuhi DMO, maka kekurangan ini kan pasti akan tercukupi. Bu, kemarin Ibu habis mengunjungi Bali ya Bu ya, untuk melihat kesiapan kita dalam menghadapi G20. Kita lihat di Bali itu betul-betul karena industri yang mengandalkan industri pariwisata, begitu terkena pagebluk besar ini, langsung kolaps gitu kan. Apa Ibu melihat ada nggak kira-kira ini akan membawa kebangkitan buat ekonomi, terutama di Bali? Karena Insya kita Allah, lihat Pak, di Kuta itu kan sepi banget itu. Insya Allah akan membawa kebangkitan tidak hanya bagi Bali ya Pak ya, tetapi kebangkitan industri yang terkait dengan hospitality. Sekali lagi semuanya memang harus dihitung di dalam konteks bahwa kita sekarang masih dalam situasi pandemi. Jadi kemudian tidak serta-merta dibebaskan begitu saja sehingga kita abai terhadap protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan. Nah, memang Bali memiliki ciri yang agak khusus dibanding dengan provinsi lain. Pemasukan dari sektor pariwisata sangat dominan sehingga dengan kegiatan-kegiatan G20 di Bali sangat diharapkan bahwa ini akan membantu mengembalikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang terbaik untuk dunia. Jadi saya hampir tiap bulan ke Bali untuk melakukan pengecekan. Kadang-kadang orang tanya Menteri Luar Negeri ngecek usahanya apa ya gitu. Saya kadang-kadang tandem sama Mas Bas, sama Menteri PUPR, sama Mas Budi Karya dari Menteri Perhubungan, tandem dengan Mas Erik juga. Karena persiapan infrastruktur, persiapan logistik itu tidak bisa lepas dari kebutuhan substansinya. Jadi orang yang akan datang berapa, alurnya bagaimana, dan sebagainya, sehingga dukungan logistiknya juga disesuaikan. Oleh karena itu, betul-betul saya tandem dengan menteri-menteri yang terkait, yang bertanggung jawab terhadap logistik infrastruktur, termasuk dengan Pak Luhut juga. Bu, bisa dijelaskan Bu, di antara 150 kegiatan, apakah memang lebih dominan ditujukan ke Bali Bu? Untuk membantu mereka supaya lebih cepat recover, mengingat itu tadi yang Ibu sebutkan. Jadi sebenarnya kriterianya begini. Satu prinsip dulu ya. Prinsipnya kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan ini di berbagai kota, di berbagai titik di Indonesia. Ya kan? Karena Indonesia bukan hanya Bali. Ya kan? Jadi kita akan sebar di beberapa tempat, di beberapa kota. Nah, namun demikian ada catatannya. Kita ini sedang berada dalam situasi pandemi. Nah, dengan pandemi ini maka terdapat beberapa infrastruktur yang agak spesifik yang diperlukan agar kegiatan itu dapat dilakukan di satu tempat. Misalnya fasilitas rumah sakitnya. Jika terjadi apa-apa dengan delegasi, maka kita akan dapat melakukan treatment terhadap delegasi tersebut. Kemudian kesiapan infrastruktur misalnya, karena sidangnya cukup besar, terutama untuk KTT ya Pak ya. KTT itu kan besar sekali, maka infrastruktur yang diperlukan adalah apakah hotelnya tersedia cukup atau tidak. Nah, jadi sekali lagi prinsipnya kita ingin sebar. Memang kita ingin sebar. Tetapi penyebarannya itu juga mempertimbangkan beberapa dukungan infrastruktur yang kita perlukan sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya aman dan nyaman. Dan Bali memenuhi syarat untuk itu? Bali salah satu yang memenuhi syarat itu. Tentu Jakarta ya. Jakarta juga, karena Jakarta sudah paling tidak sudah dipakai satu kali juga kan untuk pertemuan. Iya Bu, agak geser sedikit Bu dari KTT tapi masih ada hubungannya. Kita dianggap berhasil mengelola
COVID-19. Meskipun kita pernah mengalami puncak pada bulan Juli. Sampai Agustus. Dan kita mendapatkan banyak apresiasi. Bisa cerita, Bu, apa yang Ibu tangkap dari pihak-pihak di luar Indonesia yang menanyakan ini suksesnya apa sih, kuncinya apa kepada Ibu, terutama terkait dengan posisi kita nanti juga sebagai tuan rumah di berbagai acara yang terkait dengan G20. Tentu kan mereka, wah ini Indonesia rupanya bukan kaleng-kaleng nih, karena sudah mampu mengatasi dari lonjakan ke sesuatu yang mulai normal. Gimana Bu ceritanya, Bu? Bisa ceritakan? Pengakuan itu memang ada, memang ada. Dan tentunya kita lega ya. Kalau tidak dibilang bangga, mungkin lega ya. Saya sangat hati-hati soalnya jangan sampai kemudian kita lena ya. Jadi pengakuan itu melegakan kita. Karena memang tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana mengelola pandemi ini sebaik mungkin. Nah, tetapi kelegaan ini juga harus dibarengi lagi langsung dengan kewaspadaan. Karena apa? Kita lihat sekarang ini, kita lihat yang menjadi epicentrum Omikron adalah justru bukan negara-negara berkembang, tapi negara-negara maju. Betul. Ya kan? Oleh karena itu, hal yang terjadi seperti pada saat kita mengalami puncak Delta, waktu itu kan Delta di bulan Juli, di bulan Agustus, bukan berarti itu sudah lewat dan tidak akan kembali lagi. Bisa kembali kalau kita lengah, kalau kita tidak waspada. Nah, memang untungnya, quote unquote ya, ini untungnya kalau dari para ahli bicara, karakter Delta dengan Omikron kan berbeda. Kalau Delta itu penyebarannya cepat dan menimbulkan dampak hospitalisasi yang banyak, angka kematian yang tinggi, banyak. Jadi waktu itu naik semua. Kasusnya naik, hospitalisasi naik, kematian naik. Nah, di Omikron ini penyebarannya memang tinggi. Tetapi kalau kita lihat angka hospitalisasi meningkat tapi tidak eksponensial. Dan angka yang paling melegakan sebenarnya adalah dari angka kematian. Kematiannya agak flat. Dengan demikian, kesimpulan sementara para ahli adalah Omikron ini penyebarannya cepat, tetapi dampaknya adalah less severe dibanding dengan Delta. Tapi sekali lagi, di masa pandemi ini banyak sekali hal yang kita tidak tahu. Para ahli terus mencari informasi, menggali informasi untuk mengenali karakter varian-varian itu. Dan kita tidak boleh lengah dalam kondisi seperti ini, dan kita sekarang bersyukur bahwa kalau Delta angka vaksinasi kita kan masih relatif rendah. Sekarang kita sudah menyuntikkan lebih dari 303 juta dosis vaksin. Dan ini juga memerlukan effort yang luar biasa untuk bisa memperoleh akses vaksin yang jumlahnya ratusan juta dosis di dalam situasi yang tidak mudah. Jadi pada saat Omikron masuk, tingkat vaksinasi kita sudah lebih tinggi, yang berarti kekebalan kita juga sudah lebih baik, plus disiplin kita, masker dan sebagainya juga lebih baik, dan diimbangi karakter dari Omikron itu juga less severe. Mudah-mudahan kita tetap akan dapat mengelola pandemi ini dengan baik, dan kerjasama dengan masyarakat sangat-sangat diperlukan. Bu, saya kepingin dapat cerita dari Ibu begini, logika narasi yang dibangun begini. Kita menjadi presidensi G20 dengan 150 event, kira-kira. Di tengah itu kita masih belum lolos dari pandemi. Dan negara-negara yang menjadi anggota G20, diantaranya penyebaran COVID-nya begitu tinggi. Di antaranya adalah Amerika Serikat. Bisa nggak cerita, Bu? Kerumitan dan kerepotan yang Ibu rasakan untuk menjadi sohibul hajat di dalam hajatan ini, Bu. Jadi kalau tadi kalimatnya bahwa kita harus menjadi presiden dari G20, padahal kita belum lolos dari pandemi. 2020
dunia kan belum lolos. Betul. Betul. Jadi tidak hanya Indonesia, betul, Bu. seluruh dunia itu belum lolos dari pandemi. Termasuk anggota-anggota G20. Semua lah, semua. Tidak ada yang lolos, nggak ada yang sudah lolos dari pandemi. Nah, makanya dari awal saya sampaikan bahwa menjadi presidensi G20 di tengah pandemi. Itu tugasnya lebih berat. Ya, betul. Tugas dalam konteks substansi bagaimana G20 bisa menjadi katalis dari pemulihan yang lebih adil, plus dari segi logistiknya, persiapan logistiknya. Maka masalah protokol kesehatan ini betul-betul selalu kita sertakan di dalam semua pengaturan pertemuan kita dalam konteks G20. Misalnya, saya berikan contoh. Pada saat Desember kita menjadi tuan rumah dari pertemuan Sherpa dan pertemuan Deputy Finance. Sherpa ada di Jakarta, Deputy Finance ada di Bali. Yang kita buat, Pak, in person, mereka datang. Tetapi kita buat bubble. Oh iya, kayak Olimpiade, Bu ya. Kita buat bubble, kita tangani dengan sangat hati-hati dari airport all the way sampai hotel, sampai pertemuan, sampai mereka kembali ke tanah air mereka masing-masing. Dan dari 2 pengalaman pertemuan bulan Desember kemarin, alhamdulillah sekali. Baik panitianya maupun pesertanya tidak ada yang terinfeksi COVID-19. Jadi dia tidak menjadi klaster baru lagi ya. Dan dari survei yang kita edarkan kepada para peserta, nilai maksimalnya itu 6. Tadi saya dengar dari Bu Menkeu juga lakukan survei. Maka tingkat kepuasannya itu hampir 5,7. Oh, bagus ya, Bu ya. Jadi kita memang betul-betul melakukan kegiatan in person, tetapi sangat hati-hati. Dan semuanya akan sangat tergantung pada situasi pandemi di titik di mana pertemuan itu akan dilakukan. Jadi kalau sekarang kita tuh kalau biasanya dalam kondisi normal kan kita nggak pernah mikir bahwa oh ya berarti ini mungkin nggak bisa in person, harus kita lakukan virtual. Sekarang kita itu kalau merencanakan itu ada 3 layers, Pak. Full in person, kalau kondisinya kemudian agak buruk, hybrid. Kalau kondisinya lebih buruk lagi adalah virtual. Jadi kita bahkan bikin 3 layer seperti itu saking hati-hatinya. Jadi pengalaman beberapa waktu lalu membuat kita optimis bahwa sampai pada puncak acara nanti, Insya Allah, tidak akan ada peserta atau siapapun panitia yang terinfeksi secara signifikan, Jadi ya Pak. kita hanya bisa, kita kan berupaya ya Pak. Yang penting adalah kita berupaya agar tidak terjadi kasus banyak. Kalau toh misalnya ada kasus, bisa tertangani dan bisa terkonten dengan baik, karena sekali lagi virus COVID-19 ini kan masih banyak ketidakpastiannya. Iya betul, Bu. Jadi bisa saja orang yang sudah divaksin 3 kali dia kena lagi, tapi tentunya kenanya tidak akan separah orang yang belum vaksin. Satu-satunya adalah berupaya hati-hati. Bu, dengan segala kerepotan ini, mengurangi jam tidur Ibu nggak, Bu? Nah, kalau kurang tidur sih udah biasa. Udah biasa, Ibu. Atau bahkan berat badan Ibu jadi lebih turun? Enggak, kalau berat badan ini sengaja. Sengaja, Ibu ya. Saya kan makan sehat ya. Saya nggak makan karbo, saya nggak makan minyak, saya nggak makan gula. Terus tambah olahraga saya kuat. Jadi hanya mengurangi tidur Ibu aja sekarang ini ya? Nggak mengurangi, tapi terkurangkan. Oh, terkurangkan ya, Bu ya. Terkurangkan. Jadi kalau dalam kondisi krisis, misalnya ada satu kegiatan atau ada peristiwa yang memang mengharuskan saya untuk tidak tidur, ya tidak tidur sudah biasa ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang kayak kemarin ya, sebenarnya tidak krisis, tapi kita harus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Misalnya pesawat akan take off pukul 4. Jadi pukul 2 itu saya sudah ada di airport. Saya harus mengecek semua bantuan yang akan kita kirimkan itu sudah bagus, semua kondisinya bagus. Saya harus menyemangati para krunya, tim kita. Jadi ya sepanjang malam itu
Ibu nggak tidur? Nggak tidur, gitu. Tapi itu udah biasa dan Sudah biasa Ibu ya. Bu, tadi Ibu sudah terlanjur menyinggung soal bantuan kita kepada Afghanistan. Banyak orang mengira bahwa dengan mengirimkan bantuan itu, meskipun Ibu sudah jelaskan, kita memberikan atau mendukung atau mengakui pemerintahan Taliban. Sebenarnya gimana sih, Bu? Jadi harus dipisahkan. Dipisah ya. Dipisahkan antara masalah politik dengan masalah kemanusiaan. Ya. Pada saat kita bicara manusia, itu harus diprioritaskan. Maka biasanya kita mengatakan bahwa safety and well-being of the people itu harus menjadi prioritas. Tidak boleh dihubungkan dengan politik ya, Bu? Jangan. Ya. Karena manusia, Pak. Ya. Manusia itu mahal sekali. Ya kan, Pak? Nyawa manusia itu mahal sekali. Dan itu harus dilindungi. Harus kita upayakan sedapat mungkin agar mereka terlindungi, terlepas dari kewarganegaraan mereka. Sekali lagi kita bicara mengenai manusia. Dan Indonesia melihat memang itu harus dibantu ya, Bu ya? Harus dibantu. PBB pun, call-nya Sekjen PBB itu berkali-kali melakukan seruan agar bantuan kemanusiaan dipercepat untuk Afghanistan. Bapak bisa bayangkan tingkat kemiskinan naik. Dan bahkan jutaan bayi di Afghanistan mengalami malnutrisi. Karena nggak ada susu ya, Bu ya? Nggak ada susu. Mosok sih ada saudara-saudara kita dari negara lain yang mengalami situasi seperti itu, kemudian kita diam saja. Hanya karena urusan politik gitu. Karena urusan politik. Jadi kita pisahkan. Bantuan kemanusiaan dan yang membantu bukan hanya Indonesia ya, Pak. Negara-negara lain juga membantu dan ini call-nya adalah dari UN. Bahwasanya kita termasuk yang pertama itu menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap dunia, kepedulian Indonesia terhadap diplomasi kemanusiaan. Nah, itu dari sisi kemanusiaan. Nah, sekarang dari sisi politiknya, gimana itu? Belum ada satu negara pun yang mengakui Taliban, pemerintahan Taliban. Tetapi bukan berarti tidak ada negara yang melakukan komunikasi. Komunikasi dilakukan dan pesan-pesannya more or less hampir sama. Jadi misalnya, kan pada saat Taliban mulai mengambil alih kekuasaan, mereka berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak-hak perempuan dan lain sebagainya. Jadi janji itu adalah janjinya mereka yang kita sekarang pada saat bicara dengan mereka kita mengatakan begini, oke, janji itu bagus, kita welcome, kita ingin tahu seberapa banyak langkah majunya. Jadi untuk sementara belum ada satupun negara yang mengakui, komunikasi terus dilakukan untuk mengirimkan pesan yang sama. Pentingnya pemerintahan yang inklusif, pentingnya menghormati hak asasi manusia termasuk hak wanita, dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan terorisme. Jadi intinya itu. Jadi termasuk pemerintah Republik Indonesia masih wait and see untuk melihat progresnya. Kita masih akan terus lihat, tapi kita berkomunikasi terus. Yang menjadi perhatian kita selain bantuan kemanusiaan termasuk untuk para bayi, kita juga bicara banyak, dan saya bicara banyak dengan mereka dan dengan beberapa negara adalah mengenai masalah pemberdayaan perempuan. Itu gimana? Pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Jadi kita rencananya dengan beberapa negara akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana memberdayakan perempuan di Afghanistan, dan Indonesia sendiri kan tentunya dari Indonesia pendidikan menjadi penting sekali. Dan kita sudah menyiapkan beberapa beasiswa untuk perempuan Afghanistan. Jadi wujudnya gimana itu, Bu? Wujud realnya bagaimana itu? Wujud realnya itu baru akan kita bahas. Sebenarnya kita schedule-nya akan bicara itu pada bulan Desember. Terus kemudian Omikron, kita mundur Januari. Karena kita akan bicara juga dengan Qatar. Kemudian kita reschedule lagi. Tetapi pada saat di OKI, ada pertemuan OKI beberapa waktu yang lalu di Islamabad, isu ini kita sudah sampaikan mengenai pentingnya pemberdayaan kaum perempuan di Afghanistan, dan Indonesia mengatakan kami siap untuk memberikan pelatihan, kami siap untuk memberikan beasiswa untuk kaum perempuan. Artinya nanti perempuannya dibawa ke Indonesia atau tetap kita latih di sana, Bu?
Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya ya. Jadi bisa kita kasih beasiswa untuk mengalami. Karena untuk beasiswa ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya. Di waktu-waktu yang lalu kita sudah memberikan beasiswa kepada pelajar mahasiswa dari Afghanistan. Kalau orangnya nggak mau kembali gimana Bu setelah ke sini? Kan biasanya orang begitu keluar dari Afghanistan lalu dia nggak mau balik lagi. Kemarin yang para pelajarnya itu mereka kembali kok. Kembali ya? Ya. Jadi mau kembali. Ibu juga ini ada beberapa hal barangkali yang ingin kami tanyakan terkait dengan Afghanistan itu selain akan memberikan beasiswa pendidikan lalu kemudian sudah memberikan bantuan kemanusiaan. Apakah ini ada kloter berikutnya Bu? Bantuan kemanusiaan. Kan gini sudah kirim nih. Iya. Dari apakah waktu ini ke hanya waktu, yang pertama dan yang terakhir atau gimana ini? Enggak ya. Saya kira dari waktu ke waktu kita akan lihat ya Pak. Ya. Semuanya akan sangat tergantung assessment. Ya. Assessment lapangan kita mengatakan seperti apa. Dan saya kira kalau mengenai bantuan kemanusiaan, apabila memang diperlukan, saya kira track record Indonesia mengatakan bahwa kita akan bantu. Akan betul. Jadi bantuan kali ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Sebagaimana juga bantuan yang kita berikan pada saat itu untuk saudara-saudara kita kaum Rohingya itu sama. Kemudian kemarin walaupun secara politik Myanmar sedang bermasalah, karena kudeta Bu ya. Karena kudeta, tetapi sekali lagi kita memberikan bantuan kemanusiaan yang terkait dengan kesehatan karena mereka menghadapi masalah terkait dengan pandemi. Satu pesawat kita kirim isinya adalah bantuan kemanusiaan, tapi dalam konteks ASEAN ya. Jadi bagian dari bantuan kemanusiaan ASEAN itu satu pesawat bantuan dari Indonesia. Tapi memang masalah pengungsi itu hingga saat ini rasanya belum ada progres yang signifikan ya Bu buat mereka ya. Itulah yang kita sedang upayakan ya. Jadi baru-baru ini saya juga menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Bangladesh. Saya baru berkunjung ke Bangladesh dan selalu yang kita bahas adalah bagaimana masa depan nasib 1,1 juta orang Rohingya yang saat ini ada di wilayah Cox's Bazar di Bangladesh. Sekitar 100.000 diharapkan akan direlokasi ke satu pulau yang dimiliki oleh Bangladesh, tetapi tetap 100.000 itu baru seperberapa dari 1,1. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah pengungsi, sebenarnya kan idealnya mereka harus dapat dikembalikan ke rumah mereka. Tetapi bukan mengembalikan mereka ke rumah mereka kalau rumah mereka ternyata tidak aman buat mereka. Iya kan? Oleh karena itu yang harus dipersiapkan adalah rumah mereka ini situasinya harus kondusif sehingga mereka mau untuk kembali ke rumah mereka. Itu ya. Jadi yang paling sustainable adalah kembali ke rumah mereka dengan catatan aman. Kembalinya harus sukarela, kembalinya harus bermartabat, dan keamanan mereka, safety mereka harus dijaga di sana. Ibu, bahwa pemerintah Republik Indonesia sedang mempersiapkan ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ini di luar topoksiku nih ya? Ya, tetapi kan ada kaitannya dengan itu, karena Ibu pasti ditanya juga lah oleh para diplomat, karena di kita juga banyak para perwakilan negara asing di Jakarta. Apakah Ibu sering mendapat pertanyaan mengenai rencana pemerintah untuk pemindahan itu dari pihak asing, dari pihak kedutaan besar, pemerintah asing? Mereka tidak mempertanyakan ya. Bahasanya tidak mempertanyakan, tetapi mereka tahu bahwa ada rencana pemindahan ibu kota, dan mereka tahu ide besarnya adalah untuk menjadikan ibu kota ini adalah ibu kota yang ramah lingkungan, smart city, green city, dan sebagainya. Dan beberapa negara bahkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan kita bagaimana melakukan kerjasama untuk menjadikan ibu kota baru itu lebih hijau, lebih smart, dan sebagainya. Kalau yang paling antusias Bu dari negara yang bertanya kepada Ibu soal rencana, banyak ya, terutama termasuk Korea Selatan. Oh, Korea Selatan. Korea Selatan cukup banyak. Bahkan Malaysia terakhir mereka juga mengatakan apa yang kita bisa kerjasamakan dalam rencana kamu untuk membangun ibu kota baru. Jadi banyak sekali yang tertarik untuk bekerja sama. Saya yakin Ibu sering melihat sosial media ya Bu ya. Nah, di sosial media itu sekarang lagi gencar ngomongin seolah-olah ibu kota baru kita ini dibangun untuk kepentingan
Republik Rakyat Cina atau Waduh. Cina. Ibu melihat kan ya? Pasti ya? Nggak benar itu. Jadi apa? Boleh bisa kasih komentar sedikit? Kan tadi pertanyaannya negara mana yang paling antusias? Yeah. Yang saya katakan banyak sekali. Yeah. Dan yang termasuk yang pertama itu adalah Korea Selatan. Oh, Korea Selatan. Jadi begini ya, saya kira kita semua tahu persis bahwa kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara itu tidak akan kita pertaruhkan demi kepentingan negara lain. Ini adalah baku, dan saya karena saya itu lahir dari awal berprofesi adalah sebagai diplomat maka kami dididik untuk membela kepentingan, dan itu yang selalu pada saat setiap kali saya negosiasi, pertanyaan pertama, kepentingan rakyat kita apa? Itu yang kita perjuangkan. Jadi saya hanya ingin meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang katakanlah kita gadekan untuk kepentingan negara lain. Enggak ada. Jadi hoax itu Pak ya? Enggak ada itu. Bu, apakah kalau melanjutkan, apakah pemerintah Cina juga antusias untuk menanyakan? Mereka termasuk yang menanyakan, iya. Iya, betul ya. Kalau itu ya betul ya Bu ya. Iya, tapi kan sekali lagi, kalau Korea Selatan misalnya tertarik, nggak ada yang berkomentar. Tapi kalau kemudian daerah RT tertarik, kok komentarnya banyak. Ya itu nggak masalah ya, buat saya nggak masalah. Tetapi perlu bagi kita untuk menjelaskan bahwa yang tertarik itu nggak cuma satu negara. Saya lupa menyebutkan Uni Emirat Arab. Oh, Uni Emirat Arab intensif sekali. Intensif sekali bicara mengenai masalah kerjasama dalam konteks pembangunan ibu kota baru Singapura. Sebentar lagi Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Lee, pasti isu itu juga akan dibahas. Jadi sekali lagi, pada saat kita bicara mengenai kerjasama dengan politik luar negeri bebas aktif kita, maka kita bebas untuk bekerja sama dengan siapapun, tapi kita aktif berkontribusi dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah dunia. Iya, Bu Retno ini menurut sejumlah kalangan dan netizen itu adalah sosok yang dinilai kinerjanya bagus lah, kira-kira gitu Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, boleh dong Ibu berkomentar apa kunci sukses Ibu sehingga bisa menjadi menteri yang dianggap oleh banyak kalangan sukses dalam mengemban tupoksinya dan tugasnya. Yang paling susah nih. Dalam artian terima kasih, terima kasih, apresiasinya terima kasih. Tentunya yang bisa menilai sukses bukan saya. Saya tidak boleh menilai diri saya sendiri. Tetapi yang bagi saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bekerja keras semaksimal mungkin. Sekali lagi karena kita tuh diberi tanggung jawab yang nggak mudah. Nggak mudah memperjuangkan kepentingan Indonesia di tengah situasi yang 2 tahun ini diliputi banyak sekali ketidakpastian, pandemi, plus di tengah situasi rivalitas yang semakin menajam. Dan kalau saya sebenarnya yang paling menguntungkan itu apa? Teamwork saya, Pak. Oh, teamwork Pak, Bu ya. Teamwork saya jadi kunci suksesnya berarti teamwork dong Bu ya. Luar biasa solid, kita nggak punya barrier komunikasi, sekat-sekat komunikasi itu nggak ada. Jadi tim saya memang saya bentuk secair mungkin, komunikasi seterbuka mungkin, dan kalau ada isu itu kita debatkan dulu Pak. Jadi misalnya ada isu yang sangat penting, kita panggil beberapa eselon 1, eselon 2 kumpul di ruangan saya, kita debat. Dan mereka dengan tidak sungkan mendebat menterinya. Nggak bisa. Dan Ibu nggak marah itu ya? Enggak loh. Saya malah merasa sangat terbantu Pak. Sangat terbantu sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik dari situasi pada titik itu. Bu, Ibu ini kan jadi pembantu presiden udah lama, mulai periode Pak Jokowi yang pertama. Boleh dong Ibu memberikan pendapat gitu mengenai Pak Presiden kita Jokowi ini, sosoknya kayak apa di mata Ibu ketika Ibu menjadi pembantu presiden sudah cukup lama. Silakan. Terus terang yang paling saya belajar banyak dari Pak Jokowi itu adalah konkret. Oh, konkret Bu ya. Ya, jadi beliau itu setiap kali bicara itu selalu mengerucut pada konkretnya apa ini, konkretnya apa, benefitnya buat rakyat itu apa. Jadi kami yang ada di
di pemain-pemain diplomasi ini di awal-awal apa namanya agak konkret. Akhirnya kita bisa. Akhirnya bahwa dalam berdiplomasi, dan itu juga dilakukan oleh banyak hal, kita bisa mengkonkretkan kok. Jadi kalau kita sudah punya tujuan yang konkret, maka jalan kita sebenarnya lebih gampang untuk mencapai hal yang konkret itu. Jadi pelajaran pertama yang pertama konkret. Ya, yang paling banyak ya, yang paling besar yang saya peroleh dari seorang Presiden Jokowi itu adalah bagaimana bekerja secara konkret. Yang pelajaran berikutnya Bu, ada lagi selain konkret? Banyak, nanti kalau diceritakan 5 hari nggak cukup. Iya. Ibu, kalau boleh saya tahu apa pandangan Ibu terkait dengan penampilan atau gaya Presiden kita Pak Jokowi terkait dengan komunikasi dengan kepala negara asing, Bu? Terutama dalam forum-forum multilateral gitu kan. Sering di sosial media ada yang banyak yang ngerasani gitu, seolah-olah hanya pencitraan saja ketika dikomunikasikan bertemu. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan ini? Saya ini kan selalu berada di sebelah Presiden pada saat kunjungan, pada saat pertemuan-pertemuan dengan pihak atau dengan negara lain. Justru yang ingin saya sampaikan adalah begini. Pak Jokowi ini mampu membangun sebuah komunikasi yang di beberapa titik dengan beberapa negara itu justru bound-nya, itu keterkaitannya itu melebihi urusan kenegaraan. Misalnya, saya beri contoh kedekatan Presiden dengan putra mahkota Uni Emirat Arab. Itu dekat sekali. Dan itu sangat mempermudah bagi kita para pembantunya untuk menjalin komunikasi. Kemudian Presiden juga memiliki kedekatan, misalnya kalau negara tetangga udah pastilah ya, dengan Malaysia, dengan Singapura, itu sudah pasti sebagai negara terdekat. Misalnya dengan Presiden Korea Selatan. Sekali lagi saya contohkan Korea Selatan karena memang Presiden memiliki kedekatan pribadi dengan Korea Selatan, dengan India, dengan Australia, dengan Presiden Biden. Waktu Presiden di Glasgow, Presiden itu pertemuannya dengan Presiden Biden itu hampir atau bahkan lebih dari 1 jam. Yang semula 30 menit. Jadi hanya dijadwal 30 menit, molor jadi 1 jam. Ngobrol. Berarti asik dong Bu ya ngobrolnya? Asik. Jadi itu yang saya harus ceritakan gitu loh. Ibu ini kan orang sibuk ya Bu ya, karena sebagai Menteri Luar Negeri sangat sibuk, urusannya banyak. Tapi banyak orang melihat bahwa Ibu ini sangat memperhatikan penampilan atau fashionable gitu lah, cara orang itu. Apakah ini yang membuat Ibu merasa lebih percaya diri ketika tampil fashionable? Hari ini sepatu Ibu kan yang satu hitam, yang satu putih kan Bu ya. Ini kan nggak biasa loh Bu gitu. Saya baru lihat loh ini sepatunya kok berbeda gitu. Gimana Ibu ceritanya Bu? Jadi saya geli banget nih. Jadi apa ya? Aku sampai bingung jawabnya. Jadi gini, perempuan kan cantik ya. Perempuan harus cantik. Dan kalau kita chic, kalau kita nyaman berbaju, berpakaian, kalau kita cantik juga membuat percaya diri semakin tinggi. Gitu ya. Dan ini buka kartu. Saya biasanya kalau dalam kondisi yang stres banget gitu, aku biasanya beli baju. Jadi obat stresnya beli baju. Jadi kalau udah stres gitu kan, ini waktunya beli baju, terus pakai baju baru, stresnya hilang. Gitu ya Bu ya, mantap. Jadi, ini. Ya enak ya, asik ya. Terus kalau saya biasanya sebelum tidur, saya sudah tahu besok mau pakai pakai baju apa. Gitu. Karena saya nggak mau rusak-rusuh. Dan saya biasanya minuskannya karena bisa dadakan tiba-tiba pagi-pagi misalnya ada rapat mendadak, dipanggil Presiden dan sebagainya, sehingga sebelum malam itu harus dipikirkan sudah besok. Dan sudah digantung, sudah di steam. Saya steam sendiri ya. Steam sendiri steam Bu ya. Sendiri semuanya udah digantung, baru saya tidur. Jadi kalau memilih model gitu, Ibu memilih sendiri atau punya konsultan model sendiri? Gitu? Saya sendiri. Dan saya memang kalau pas misalnya waktu kosong, lebih pengen rileks, saya memang melihat
mode ya. Saya melihat tren mode dan jadi mengikuti ya Bu ya, saya lihat, supaya tidak kudet gitu ya Bu ya. Terus kalau kayak sepatu, saya biasanya selalu siap 2 sepatu yang untuk lari, yang untuk gerak cepat, sama sepatu yang cantik. Tapi Ibu punya fanatisme tersendiri pada satu merek tertentu nggak Bu? Atau enggak? Jadi pasnya aja. Jadi nggak peduli merek ya Bu ya? Nggak fanatik harus merek tertentu begitu ya Bu ya? Yang jelas baju-bajunya nggak mahal. Ya, yang jelas baju-bajunya nggak mahal. Ini pertanyaan pamungkas saya Ibu. Ibu selalu tampil modis, selalu tampil segar di tengah situasi yang kayak begini Bu. Semua orang nggak bisa milih, saya nggak mau kena COVID gitu ya. Untuk menjaga vitalitas Ibu, selain berolahraga, saya tahu ngikuti Ibu selalu jogging, jalan pagi gitu ya. Sebenarnya kuncinya ya satu, pola makan. Pola makan Ibu tadi ya, jadi tadi ya. selain saya no carb, no oil, no sugar, saya juga intermittent. Saya intermittent 18 jam puasa, 6 jam makan. Terus olahraga. Terus sebisa mungkin, tadi kan bicara mengenai tidur, ya kalau pas ada waktu untuk tidur cukup, ya tidur cukup, gitu loh. Karena tidur itu sangat penting. Dan saya diajar oleh orang tua saya dan saya berusaha untuk menjaga ajaran itu. Pikiran harus positif. Oh gitu ya. Karena kalau kita berpikir positif, hati kita tenang, insya Allah semuanya, dan itu memberikan kesehatan. Sehat ya Bu ya. Itu buat saya pribadi ya, saya tidak bisa mengatakan apakah ini akan juga terjadi atau dampaknya sama terhadap orang lain, tetapi kalau buat saya, kalau pikiran saya positif, hati saya jaga, itu menjadikan saya sehat. Oke, terima kasih Bu. Tribuners, demikian ngobrol yang luar biasa dengan Ibu Retno Marsudi. Sekali lagi saya ulang, beliau adalah perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan banyak kalangan menilai beliau ini adalah menteri yang jos, menteri yang prestasinya bagus. Di lain kesempatan kita akan sambung kembali ngobrol dengan Ibu Retno Marsudi. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak Ibu. Salam sehat buat Ibu, keluarga dan seluruh staf. Demikian saya Febi Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu saja salam sehat buat kita semua.